Dalam Undang-Undang KUHP terbaru, ada pasal yang mengatur soal kehidupan pribadi. Dua hal yang paling banyak dibicarakan adalah pasal 411 tentang perzinaan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan pasal 412 tentang kumpul kebo. Sekilas memang terlihat tegas, seolah-olah negara sangat serius mengatur moral masyarakat. Tapi mari kita jujur deh, apakah dengan pasal ini angka kumpul kebo dan perzinaan itu akan benar-benar turun? Jawabannya belum tentu. Bukan karena masyarakat tidak tahu aturan, tapi karena kita hidup di sistem hukum yang aturannya sering kali bisa dinegosiasikan. Di negara ini, orang sudah paham betul satu pola lama yang sama. Aturannya dibuat, lalu dicari celahnya. Selama ada uang, selama ada pengaruh dan koneksi, hampir semuanya bisa diurus lah. Dan inilah problem utama hukum buatan manusia yang merasa dirinya kayak paling sempurna. Aturan dibuat di atas kertas, tapi lemah di penerapan. Akhirnya apa? Pasal hanya jadi formalitas belaka, bukan pencegah. Yang takut mungkin cuma rakyat kecil, sementara yang punya kuasa dan uang, ya nilailah sendiri. Sekarang bandingkan dengan aturan Islam. Islam tidak sekedar melarang zina, tapi menutup semua pintu-pintu yang mengarah pada zina. Mulai dari pergaulan bebas, ya tahun baru kemarin kan banyak yang muda-mudi, kholwat, hingga menjaga pandangan. Itu diatur loh. Diatur, jadi pencegahannya bukan di ujung, tapi dari awal sudah diatur. Dalam daulah Islam, proses hukum bagi pezina itu sangat ketat, sangat tegas. Jadi tujuannya bukan sekedar menghukum, tapi menjaga kehormatan, menjaga nasab, dan menjaga moral masyarakat. Dalam hukum Islam, pezina itu dibagi menjadi dua. Ghairu muhson atau belum pernah menikah secara sah, itu hukumannya 100 cambukan. Dijalankan di depan umum. Quran surat An-Nur. Yang kedua, zina muhson, sudah atau pernah menikah secara sah, hukumannya lebih tegas, rajam, dikubur hidup-hidup kelihatan kepalanya lalu dilempari batu sampai meninggal. Dan hukuman ini berdasarkan apa yang Nabi contohkan. Sekarang gini deh, coba saya tanya, jika hukum dalam Islam ini diterapkan, kira-kira masih ada nggak yang berani coba-coba ingin zina? Bayangin aja, kamu melakukan zina yang mana? 100 cambukan atau yang dirajam? Dan itu dilaksanakan di tempat keramaian. Tujuannya apa? Supaya orang itu bisa melihat, oh ternyata hukuman zina itu seperti ini. Dan itu secara langsung akan mengedukasi masyarakat. Jadi hukuman zina itu ternyata seperti ini. Dan itu akan membuat masyarakat berpikir dua kali untuk melakukan zina. Mungkin bagi orang-orang yang belum tahu ya, mohon maaf belum tahu, mungkin terdengar keras, terdengar tegas. Lalu coba lihat hukuman yang dibuat manusia. Apakah hukuman seperti itu yang mereka inginkan? Jadi ayolah berpikir